Bapak Ibu Risma Abdul Eskom MTS selaku dosen pengampu mata kuliah sistem pakar. Langsung saja, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari aplikasi kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat selaku moderator. Dan saya Paradi Bosan juga. Saya Siti Mafira. Dan saya Indi Basri. Dan saya Muriani. Saya Anissa. Jadi langsung saja ke pembahasan. Pertama, latar belakang. Sistem pakar merupakan program komputer yang meniru proses pemikiran dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu masalah tertentu. Sistem pakar digunakan dalam berbagai bidang baik itu pendidikan, industri maupun kesehatan. Pada bidang kesehatan, sistem pakar dapat digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit gagal jantung. Selanjutnya ada rumus masalah. Dalam penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem pakar diagnosa penyakit pada jantung. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem pakar diagnosa pada jantung. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama itu sistem hanya digunakan untuk mendukung diagnosa pada penyakit jantung. Terus yang kedua, sistem ini dibangun dengan menggunakan pemrograman berbasis web. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat terhadap peneliti untuk menambah pengetahuan dalam merancang suatu aplikasi, sistem pakar berbasis web serta database-nya, dan untuk mempermudah dalam mendiagnosa penyakitnya, terutama pada jantung. Yang kedua, manfaat terhadap pasien untuk mempermudah pasien dalam mendiagnosa penyakit, terkhusus pada jantung berbasis web. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Sistem pakar adalah sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang ahli. Sistem ini bekerja untuk mengadopsi pengetahuan manusia dalam komputer yang menggabungkan basis pengetahuan atau knowledge base dengan sistem inferensi untuk menggantikan fungsi pakar dalam sebuah memecahkan masalah. Tentunya ada diagnosa. Diagnosa adalah identifikasi sifat-sifat penyakit atau kondisi atau membedakan satu penyakit atau kondisi dari yang lainnya. Selanjutnya ada jantung. Jantung merupakan organ tubuh yang paling fungsional karena perannya sebagai pemompa darah agar dapat mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya ada penyakit. Penyakit jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini disebabkan matinya sebagian otot jantung yang disebabkan karena penyempitan arteri koroner. Penyebab penyakit jantung pada umumnya terdapat 2 faktor risiko, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan dapat diubah. Selanjutnya ada website. Website merupakan sejumlah halaman web yang memiliki pembahasan atau topik yang saling terkait antara suatu halaman dengan halaman yang lain, yang umumnya disimpan pada sebuah web server sehingga dapat diakses melalui jaringan internet. Selanjutnya ada metode forward chaining. Forward chaining digunakan untuk menggabungkan fakta dan data yang diperlukan dalam suatu kesimpulan. Pada penelitian ini, representasi pengetahuan menggunakan metode if-then untuk membuat aturan dan rules. Ada rancangan sistemnya. Selanjutnya ada rancangan sistem yang dari sini bisa diakses oleh admin dan user, di mana admin bisa lebih ke beranda, diagnosa, terus ke hasil diagnosa, kemudian ke halaman tentang, kemudian ke dashboard admin, di mana bisa ke aturan, gejala, penyakit, dan kelola riwayat. Kemudian ada user itu hanya bisa login ke beranda, diagnosa atau hasil diagnosa, kemudian ke halaman tentang. Implementasi sistem merupakan tahapan dalam pengembangan sistem informasi, di mana seluruh komponen sistem yang telah dirancang sebelumnya diterapkan ke dalam lingkungan operasional sebenarnya. Pada tahap ini, sistem pakar diagnosa penyakit jantung mulai digunakan oleh pengguna akhir baik dari sisi pengguna umum
gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Selanjutnya ada saran pengembangan fitur konsultasi langsung dengan pakar akan sangat berguna jika sistem ini dilengkapi fitur konsultasi lanjutan dengan dokter spesialis baik melalui chat maupun telemediasi. Jadi itulah tadi presentasi dari kami kelompok 1 kurang lebih yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah halaman aplikasi sebelum login sistem bakar diagnosa penyakit jantung menggunakan metode forward chaining. Ini adalah halaman login sebelum login dan ini adalah halaman register. Ini kita bisa daftar akun di sini, username, password, nama lengkap dan email. Kebetulan saya sudah daftar akun, jadi saya akan login. Pertama-tama kita login admin dulu. Ini adalah halaman admin ketika sudah login yang dimana bisa ke beranda, ke diagnosa, dan ke halaman tentang. Di sini bisa cari informasi tentang penyakit jantung. Kemudian ke halaman dashboard admin. Nah, yang dimana itu ketika mengakses halaman dashboard admin bisa melihat diagnosa terakhir pengguna. Nah, ini adalah diagnosa terakhir pengguna. Dan admin juga bisa mengelola penyakit. Di sini bisa mengelola penyakit, di mana penyakitnya selain jantung, gagal jantung, dan seterusnya. Di sini bisa tambah penyakit. Bisa tambah penyakit. Dan admin juga bisa mengelola gejala, bisa menghapus gejala dan bisa mengedit gejala dan bisa menambah gejala. Oke, kemudian admin bisa mengelola aturan sama seperti sebelumnya, bisa menghapus, bisa mengedit dan bisa menambah aturan. Oke, kemudian kita coba login sebagai user. Yang dimana itu username-nya adalah Jojo, passwordnya juga Jojo. Masuk. Nah, ini adalah halaman user. Berbeda dengan halaman admin, user tidak bisa mengakses halaman dashboard admin. Nah, sama seperti bisa beranda, diagnosa tentang logo. Oke, kita coba mendiagnosa. Di sini kita pilih beberapa penyakit: nyeri dada, sesak napas, hilang nafsu makan, pusing, mulai muntah, sakit kepala, dan merasa lelah. Oke, kita coba melakukan proses diagnosa. Nah, ini adalah halaman hasil diagnosa. Ketika kita sudah memilih beberapa gejala penyakit jantung dan pengguna itu teridentifikasi kena serangan jantung yang dimana 50%. Ini rekomendasi dan solusi detail analisis. Nah, dari beberapa gejala yang dipilih, pengguna ini teridentifikasi kena serangan jantung dengan 50%, sementara ada punya takikardia 42%, ada punya brakikardia 40%, gagal jantung 30%. Mungkin itu saja penjelasan aplikasi sistem pakar dari kami. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.